Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifah. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan memaparkan presentasi terkait hasil analisis dari salah satu jurnal bisnis dan manajemen, bersumber dari saudara atau Bapak Nasri Zerman, dengan judul Kinerja Portofolio Saham pada Perusahaan Makanan, Properti, dan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam jurnal ini maka saya akan analisis beberapa topik pembahasan. Jadi ada pendahuluannya, objek penelitiannya, masalah penelitiannya, tujuan penelitiannya, metode penelitian, hasil penelitian, serta adanya ditutup dengan kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan dari analisis jurnal bisnis dan manajemen ini, di sini diketahui bahwa investasi di pasar modal melibatkan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, dan aset lainnya. Untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi resiko, investor membangun portofolio investasi yang terdiri dari berbagai saham. Prinsip utama dalam investasi adalah high risk, high return, di mana semakin tinggi resiko yang diambil, maka semakin besar pula potensi keuntungannya. Nah, teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Markowitz pada tahun 1952 menyatakan bahwa investor dapat mengurangi risiko melalui diversifikasi. Namun, pemilihan saham dalam portofolio harus didasarkan pada analisis fundamental dan perhitungan yang rasional. Dalam pasar modal, fluktuasi harga saham sering terjadi akibat kondisi pasar bullish dan bearish yang dapat mempengaruhi volume perdagangan serta return investasi. Penelitian ini menyoroti kinerja portofolio saham pada sektor makanan, properti, dan pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 hingga 2013. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen untuk menentukan sektor mana yang memiliki potensi investasi yang lebih terbaik. Nah, dalam objek penelitian ini, di dalam jurnal berfokus pada kinerja portofolio saham yang berasal dari tiga sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu yang pertama dari sektor makanan dan minuman, yang kedua sektor properti dan real estate, yang ketiga sektor pertambangan minyak dan gas. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja investasi saham dalam ketiga sektor tersebut menggunakan berbagai metode pengukuran risiko dan return. Oke, untuk pembahasan masalah penelitiannya ini, beberapa permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini ada beberapa poin. Yang pertama, investor mempertimbangkan return dan risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, setiap investor memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai risiko. Yang ketiga, return yang rendah dapat berpotensi menyebabkan kinerja portofolio yang buruk. Yang keempat, keputusan investasi dipengaruhi oleh sikap investor terhadap risiko yang terbagi dalam kategori seeker, neutral, dan averse. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana menentukan saham yang masuk dalam portofolio yang optimal, serta untuk mengevaluasi apakah saham dari sektor makanan, properti, dan pertambangan layak untuk dijadikan investasi berdasarkan hasil return yang telah dihasilkan. Nah, khususnya di dalam jurnal ini dianalisis bahwa memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menentukan saham yang dapat dimasukkan dalam portofolio optimal dari sektor makanan dan minuman, properti, dan real estate, serta pengembangan minyak dan gas. Lalu tujuan yang kedua di sini menilai kelayakan investasi saham berdasarkan analisis kinerja yang menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Untuk metode penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua data dan sampel, dan yang terakhir yaitu dengan metode pengukuran kinerja portofolio.
Untuk metode yang pertama ini pendekatan penelitian. Nah, di sini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis untuk mengukur efisiensi dan kinerja portofolio saham. Untuk metode data dan sampel, di sini data yang digunakan adalah data historis return saham pada perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 dari tahun 2009 hingga 2013 dan saham yang dianalisis berasal dari 3 sektor, yaitu makanan dan minuman dari PT Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dari properti dan real estate, ada 7 perusahaan properti yang tergabung dalam indeks LQ45. Lalu pertambangan minyak dan gas. Di sini dari PT Elnusa Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medco Energi Internasional Tbk, dan PT Bumi Research Tbk. Untuk metode pengukuran kinerja portofolio ini, kan ada 3 metode sub-metode ya. Yang pertama ini ada metode Sharpe. Ini menggunakan return portofolio dibandingkan dengan total risiko atau standar deviasi. Nah, di sini di gambar sudah ada rumusnya. Untuk metode trainer juga sama. Definisinya itu untuk mengukur return portofolio dibandingkan dengan risiko sistematis atau beta. Nah, rumusnya juga sudah ada di dalam pemaparan ini. Lanjut untuk yang metode Jensen juga ini untuk mengukur kelebihan return portofolio dibandingkan dengan return pasar sendiri. Dan untuk detail rumusannya juga sudah ada di dalam penayangan video ini. Nah, ini merupakan hasil penghitungan return ekspektasi pasar dari ketiga sektor, yaitu sektor makanan dan minuman, sektor properti dan real estate, serta sektor minyak dan gas dari tahun 2009 hingga 2013. Nah, lanjut di sini juga ada gambar dari perbandingan hasil metode Sharpe, Trainer, dan Jensen untuk tahun 2009 hingga 2013. Nah, dari gambar tabel ini, maka diketahui sektor pertambangan minyak dan gas memiliki kinerja terbaik di semua metode, yaitu ada di metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Pokoknya di 3 metode itu hasilnya memiliki kinerja terbaik. Terus yang kedua ini kita ketahui tingkat return yang tinggi sebanding dengan risiko yang tinggi. Lanjut yang terakhir, sektor properti memiliki kinerja yang terburuk dengan beberapa tahun menunjukkan return yang negatif. Dari jurnal tersebut, maka di sini saya berkesimpulan dan memiliki saran, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, sektor pertambangan minyak dan gas memiliki return tertinggi tetapi juga resikonya terbesar. Yang kedua, sektor makanan dan minuman cenderung lebih stabil meskipun return lebih rendah dibanding pertambangan. Yang ketiga, sektor properti memiliki kinerja yang kurang baik selama periode penelitian. Serta yang terakhir, investor disarankan mempertahankan dan meningkatkan kinerja portofolio yang ada agar tetap menguntungkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa high risk, high return berlaku di pasar saham, terutama di sektor pertambangan. Sekian untuk pemaparan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.